Adinda, aku harus pergi ke hutan selama 14 tahun. Bisakah kau menemaniku? Tentu saja, Kanda. Aku akan menemanimu baik suka maupun duka. Wahai saudaraku, dengar, kalian akan pergi dalam hutan. Bolehkah aku ikut untuk menjaga kalian? Tentu saja boleh, saudara. Terima kasih, saudaraku, karena kau telah selalu di sisiku. Dikisahkan ada seorang raja Alengka diraja, yaitu Prabu Rahwana, yang ingin memperistri Dewi Sinta yang dianggapnya sebagai titisan Dewi Widowati yang diimpikannya. Dalam perjalanan Rama, Sinta, dan Lesmana yang sedang melewati hutan Dandaka. Namun, tidak disangka Prabu Rahwana mengikuti dan mengintai mereka, khususnya Dewi Sinta. Prabu Rahwana ingin menculik dan menjadikan Dewi Sinta sebagai istrinya. Dia pun segera mengatur siasat untuk melaksanakan niat tersebut. Wah, Marika, kemarilah. Apa, Tuan? Aku punya rencana untukmu. Apa rencanamu, Tuan? Aku ingin menculik Dewi Sinta dan akan kujadikan istriku. Lalu apa tugasku, Tuan? Aku akan mengubahmu menjadi kijang kencana. Alihkan perhatian Rama dan aku akan menculik Sinta. Baik, Tuan. Setelah itu, Marika pun berubah menjadi kijang kencana yang sangat menarik, dan dia pun bergegas menuju hutan Dandaka untuk melaksanakan tugasnya. Di saat yang bersamaan di dalam hutan Dandaka, Rama, Sinta, dan Lesmana sedang mempersiapkan perapian untuk memasak. Tak lama setelah itu, datanglah Marika yang menyamar menjadi kijang kencana. Kanda, Lesmana, lihatlah, begitu menarik kijang itu. Iya, Sinta, betapa indah warnanya. Benar, saudaraku, betapa indah warnanya. Aku menginginkannya. Apakah Kanda mau menangkapkannya untukku? Tentu saja, demi kau istriku, aku akan menangkap kijang itu untukku. Dan kau, Lesmana, tolong jaga Sinta selagi aku menangkap kijang itu. Baiklah, saudaraku, aku mengerti. Terima kasih, Jata. Aku percaya padamu. Hati-hati, Kanda. Baik, Dinda. Selang beberapa saat, Rama tak kunjung kembali dan dia pun membuat Sinta khawatir. Akhirnya, Sinta pun mengutus Lesmana untuk menyusulnya. Kenapa Kanda tak kunjung kembali? Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan dia? Wahai istriku, kenapa kau terlihat begitu sangat cemas sekali? Kak Kanda tak kunjung kembali. Susulah dia, Lesmana. Tapi aku sudah berjanji kepada suamimu untuk menjagamu di sini. Tidak apa-apa, aku bisa menjaga diriku sendiri. Baiklah, selama aku pergi, tetaplah berada di dalam nilai. Jangan pernah pergi dari nilai ini. Mengapa seperti itu? Karena lingkaran inilah yang akan menjagamu selagi aku. Baiklah, aku mengerti.
lama setelah kepergian Lesmana untuk menyusul Rama, datanglah Rahwana yang menyamar sebagai pendeta untuk menculik Sinta. Wahai wanita muda, bolehkah aku meminta sedikit air dan makanan kepadamu? Kemarilah kakek, aku memiliki beberapa makanan. Bisa tolong ambilkan wahai wanita muda, aku sangat lelah. Baiklah, tunggu sebentar. Baik. Ini kak, Wah, akulah Rahwana, akan kuculik kau. Tiba-tiba, pendeta tersebut berubah menjadi raksasa yang tidak lain adalah Rahwana. Rahwana pun menangkap dan membawa Sinta menuju kerajaan Alengka di Raja. Di saat yang sama, Rama terus memburu Marika yang menyamar menjadi Kijang Kencana dan akhirnya Rama berhasil memanahnya. Namun Kijang itu berubah menjadi raksasa. Dalam wujud yang sebenarnya, Marika pun melakukan perlawanan terhadap Rama. Dan terjadilah pertempuran di antara keduanya. Apa kau baik-baik saja, saudaraku? Tentu saja, aku baik-baik saja. Mengapa kau kemari, Lesmana? Aku kesini diutus istrimu. Dia sangat khawatir kepadamu. Lesmana, sepertinya ada hal yang tidak beres. Mari kembali ke tempat Sinta. Aku mengkhawatirkannya. Baiklah. Akhirnya, Rama dan Lesmana pun bergegas kembali ke tempat Sinta berada. Namun sesampainya di sana, Sinta tidak bisa ditemukan. Setelah itu, Rama dan Lesmana bergegas mencari Sinta di dalam hutan. Di saat yang bersamaan, Rahwana bergegas membawa Sinta menuju kerajaan Alengka di Raja. Namun, dalam perjalanan tersebut, mereka bertemu Jatayu sang burung Garuda yang merupakan teman baik dari Raja Janaka yang tidak lain adalah ayah dari Dewi Sinta. Diamlah Dewi Sinta, tenanglah. Aku tidak akan menyakitimu. aku tidak mau ikut denganmu, Rahwana. Bukankah itu Sinta putri Prabu Janaka? Wahai Rahwana, akan kau bawa kemana putri Sinta? Menyingkirlah Jatayu, jangan menghalangiku. Aku akan membawanya dan akan kujadikan permaisuri di istanaku. Tidak bisa, Sinta itu istri Rama. Lepaskan dia. Tidak akan kulepaskan, akan kubunuh kau.
Lesmana bertemu dengan Jatayu yang sedang sekarat di dalam hutan karena pertempuran dengan Rahwana. Ada apa dengan Mustayu? Kenapa kau terluka separah ini? Tuan Kurama, istrimu Sinta telah diculik oleh Rahwana. Aku telah mencoba menyelamatkannya, tapi aku gagal dan Rahwana berhasil membawanya ke Alengka. Terima kasih Jatayu. Lesmana, mari kita istirahatkan Jatayu dengan layak. Setelah itu, kita cari Sinta ke Alengka. Setelah mendengarkan penjelasan dari Jatayu, akhirnya Rama tahu bahwa yang menculik Sinta adalah Rahwana. Dia dan Lesmana pun bergegas menuju kerajaan Alengka Diraja untuk menjemput Sinta. Tetapi di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Sugriwa sang raja Kiskenda yang ditemani oleh Anoman. Mereka bersedih karena kerajaannya direbut oleh Subali. Anoman, apakah kamu mempunyai ide untuk merebut kerajaan kita kembali? Belum ada ide yang terlintas, tuanku. Tuanku Rama, kenapa engkau berada di perbatasan kerajaan Kiskenda? Sugriwa, aku akan melakukan perjalanan ke Alengka untuk menjemput istriku yang diculik oleh Rahwana. Lantas, mengapa kau di sini? Saya telah terusir dari kerajaanku sendiri, tuanku. Subali telah merebut tahtaku, dan Anomanlah prajurit yang paling setia menemaniku. Tuanku Rama, apakah engkau bersedia untuk membantuku merebut kerajaan kembali? Tentu saja, saudaraku Sugriwa. Benarkah saudaraku? Benar, saudaraku. Aku akan membantumu merebut kerajaan Kiskenda. Lalu, apa yang dapat dilakukan hanya dalam waktu orang saja? Aku punya ide. Dengarkanlah. Provokasi Subali. Ajak dia bertarung 1 lawan 1. Baik, Tuanku Rama. Terima kasih. Ya udah. Ayo. Setelah itu, mereka pun mendengarkan ide yang diberikan Rama, lalu bergegas menuju kerajaan Kiskenda untuk melakukan penyerangan. Di dalam istana Kiskenda, Subali dan anak buahnya melakukan pesta karena mereka berhasil mengusir Sugriwa dari tahtanya. Mari kita merayakan jiwa dari istana. Anak buahku, makanlah sepuasnya. Makan yang banyak, teman-temanku.
Subali, aku kesini untuk merebut kerajaanku kembali. Lihatlah anak buahmu. Apa yang dapat mereka lakukan hanya dengan 4 orang saja. Mereka tidak akan mengalahkanmu, tuanku. Ayo kita serang mereka anak buahmu. Serang mereka, tuanku. Subali, lawan aku 1 lawan 1. Tunjukkan jiwa kesatriamu. Bukankah Raja ini sekedar pelaksanaan untuk ini? Mari kita tunjukkan siapa yang tepat di antara mereka berdua. Kalian tunjukkan wahai anak buah Subali. Baiklah kalau begitu. Akan kuturuti kemauan. Majulah. Subali telah mengalahkan. Sekarang kerajaan menjadi milikmu. Dan pasukan Manara harus mengikutimu. Wahai pasukan Manara, ayo serang negeri Galenga. Maju! Akhirnya, Rama pun memimpin pasukan Wanara dan bergegas menuju kerajaan Alengka untuk menggempur mereka. Di waktu yang sama, di sebuah taman di kerajaan Alengka yaitu Taman Argasoka, Sinta menghabiskan hari-hari penantiannya untuk dijemput sang suami. Di dalam Argasoka, dia ditemani oleh Trijata, keponakan dari Rahwana, yang selalu membujuk agar Sinta menerima lamaran dari Rahwana. Hai Dewi Sinta, bagaimana dengan tawaran yang diberikan oleh Rahwana? Apakah kau menerimanya? Tidak, lebih baik aku mati daripada aku menikah dengannya. Ayolah Sinta, jika kamu menikah dengannya, kamu akan lebih bahagia. Aku tidak mau. Aku memiliki Rama, aku setia padanya. Aku akan menunggu dia menjemputku. Bagaimana Dewi Sinta? Apakah kau sudah memikirkannya? Apakah kau mau menjadi istriku? Aku tidak mau, Rahwana. Apa kau bilang tidak mau? Akan kubunuh kau. Tunggu Rahwana, jangan kau bunuh dia, aku akan membujuknya. Baiklah kalau begitu. Tapi saat aku kembali lagi ke sini, kau belum mau menjadi istriku, maka akan kubunuh kau. Aku akan meninggalkanmu sendiri di sini Sinta, lalu pikirkanlah lagi tawaran dari Rahwana. Aku akan tetap menolak Trijata. Di dalam kesedihan Sinta di Taman Argasoka, ia mendengar suara yang tidak lain adalah suara seekor kera putih, yaitu Anoman yang sedang mengintainya. Setelah kehadirannya diketahui oleh Sinta, segera Anoman menghadap dan menyampaikan maksud kehadirannya sebagai utusan Rama. Siapa di sana? Aku Anoman. Aku datang kemari diutus Rama untuk mengintai tempat ini dan membawa Anda pulang. Sampaikan pesanku pada Rama.
Jika dia peduli padaku, maka dia sendiri yang akan menjemputku. Baiklah kalau begitu. Setelah itu, Anoman pun pergi meninggalkan Sinta untuk kembali kepada Rama. Dia membuat keonaran di kerajaan Alengka. Kemudian, dia tertangkap oleh Indrajit, putra dari Rahwana. Belum aku pergi melapor pada Rama, aku akan membuat bikin kerusakan di tempat ini. Setelah Anoman berhasil kabur dari Alengka, dia pun kembali pada Rama dan menceritakan semua kondisi pada Rama. Setelah menerima laporan itu, Rama memutuskan untuk berangkat menyerang kerajaan Alengka. Setelah sampai di Alengka, Rama sudah dihadang oleh Rahwana dan pasukannya. Setelah itu, terjadilah pertempuran di antara mereka. Rahwana, di mana istriku? Lepaskan dia. Tidak akan kulepaskan. Jika aku tidak bisa memilikinya, maka kau juga tidak akan memilikinya. Majulah di tanganku. Pasukan, serang!
Setelah pertempuran yang dahsyat dan berakhir dengan kekalahan di pihak kerajaan Alengka, Rama pun bergegas memasuki istana dan mencari sang istri. Adinda, di manakah dirimu, Adinda? Aku seperti mendengar suara Kakanda. Aku di sini, Kanda. Adinda, Kenapa kamu lama sekali? Aku menunggumu di sini. Aku sangat merindukanmu. maafkan aku, Adinda. Aku berjanji tidak akan meninggalkanmu lagi. Akhir cerita, Rama pun kembali menemukan cinta sejatinya, yakni Dewi Sinta. Kisah cinta mereka abadi di hutan Dandaka, dan mereka pun hidup bahagia selamanya hingga akhir hayat nanti. Amanat dari cerita Ramayana adalah kita harus bersungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah ketika memiliki kemauan. Ketika memiliki pasangan hidup, harus selalu diperjuangkan, dipertahankan, dan dipercaya. Jangan mudah ragu dan terhasut dengan omongan orang lain. Inilah persembahan drama Ramayana dari Paguyuban Muda Mudi Kemasan. Sekian dan terima kasih.